Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat dari penginapan menuju kota Bengkulu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke, alhamdulillah kita hari ketiga memulai perjalanan menuju kota Bengkulu dari Krui. Posisi planning perjalanan kita arahkan Google Map ke Teluk Sagara karena di situ ada SPKLU Bengkulu. Jarak dari Krui ke SPKLU Teluk Sagara Bengkulu di map itu adalah 334 km. Dan posisi baterai saat ini 90%, jarak tempuhnya 384 km, sehingga ini hampir sama dengan estimasi jarak tempuh dengan rank baterai yang tersedia. Sebelum kita mulai perjalanan, kita foto dulu di tepi pantai. Ini Labuhan Jukung. Ini Labuhan Jukung Krui, dekat dengan SPKLU, tinggal jalan. Kita sebelum berangkat foto di dekat tepi laut Labuhan Jukung. Ini area di sekitaran Pantai Jukung dekat dengan SPKLU. Kita akan keluar dari Krui atau melewati kota Krui. Perjalanan ke Bengkulu ini minim dengan SPKLU, dan di mobile PLN SPKLU yang ada itu di Bintuhan, lalu juga Manna. Jadi kita bisa alternatif menambah daya di SPKL Bintuhan. Namun dari informasi yang di SPK mobil PLN, kecepatannya itu sangat lambat sama dengan yang ada di SPKL Krui ini, yaitu 22 kW, namun yang masuk aktualnya hanya 3 sampai 4,5 kW, sehingga butuh berjam-jam. Ini kita planningnya adalah yang penting kita sampai ke kota Bengkulu. Di Bengkulu itu ada fast charging yang 60 kW, sehingga bisa untuk melanjutkan pelajaran ke arah Padang. Tapi dari Bengkulu, dari Google Map itu diarahkan ke Padang terlalu jauh, 500 sekian kilometer, sehingga kemungkinan kita akan istirahat di sekitaran daerah Painan. Nah, di Painan ini ada SPKLU yang cukup kuat dayanya. Informasinya kalau tidak salah sekitaran 60 kWh. 60 kW, maaf. Kita menyusuri kota Krui. Ini perjalanan bisa jadi hanya sekali ini melewati kota Krui ini. Yang penting kita mengetahui di pesisir pantai barat Sumatera Barat. Posisi waktu sekarang menunjukkan pukul 7:10. Dari estimasi waktu di Google Map itu sekitaran 8 jam. Asumsi tidak berhenti. Jadi biasanya istirahat, sholat, makan dan sebagainya itu ditambah antara 2 sampai 3 jam. Sehingga kalau dari 8 jam itu estimasi waktunya sekitaran 10 jam. Itu di luar juga macet. Kalau kondisi jalannya ada kendala di macet, itu pun akan nambah lagi jarak waktu perjalanannya. Mudah-mudahan Allah mudahkan lancar sampai tujuan di kota Bengkulu. Dan di sana kita mengisi baterai mobil pun mudah-mudahan bisa lancar. Seperti kemarin itu informasi
gambaran ya untuk di kota Krui ini, karena hanya satu-satunya SPKLU itu yang ada di PLN unit pelayanan. Sebetulnya di Krui itu kita masuk di Krui itu sebetulnya maghrib, posisi maghrib setengah 7-an itu langsung ke situ dicas sambil kita cari alternatif penginapan, dan hanya masuk sekitaran 3 KW kalau tidak salah, itu makan waktu sekitaran hampir 1 jaman. Kita sekitar jam 7 malam itu keluar dulu mencari hotel atau penginapan. Ternyata begitu kembali setelah hotel kita dapat yang di depan itu, begitu kembali masuk ke situ, itu barusan banget ada mobil yang dari Bandung juga mau mengisi dan sudah memang mencolokkan alat chargernya. Akhirnya kita sempat khawatir karena posisi mobil itu yang ada di video, mobilnya BYD, saya tanya itu pun posisinya mereka 25%, sehingga kalau untuk ke 100% udah jelas membutuhkan waktu 8 sampai 10 jam. Sehingga kalau misalkan tidak bisa, kalau malam itu cas mobilnya, kita mau tidak mau harus 2 malam di kota Krui. Tapi alhamdulillah bapaknya baik, dan kebetulan sepertinya mereka itu orang PLN yang memang ada kegiatan kerja di daerah Krui, sehingga membolehkan kita lebih dahulu mengisi dayanya, sehingga alhamdulillah malam itu bisa tukeran dulu, malam kita cas dulu. Namun itu pun mereka minta juga untuk bergantian gitu kan. Estimasinya dari malam itu sebetulnya posisi mobil kita itu 40%, karena Chery Jack6 ini 66,69 kWh, itu membutuhkan waktu sekitaran 8 sampai 9 jam. Estimasinya harusnya jam setengah 6 pagi itu baru 100%. Namun karena tadi kita harus gantian dengan mobil BYD, jam 12 malam sebetulnya ditelepon, karena mereka meminta nomor telepon kita. Jam 12 malam mereka menelepon, hanya saya kebetulan HP-nya di silent sehingga tidak terdengar. Posisi jam 3, sekitaran jam 3 pagi mereka menelpon kembali dan saya angkat, dan mereka minta izin untuk menukar atau gantian untuk chargingnya, sehingga jam 3 atau setengah 4 kita cabut. Posisi baterainya memang tidak 100%, posisinya malam atau pagi itu dicabut itu di angka 91%, dan jarak tempuhnya 386. Mudah-mudahan sampai ke kota Bengkulu, karena estimasi Bengkulu pun sekitaran itu juga, sekitaran 340-an kilometer. Kita posisi rank baterai 380, hanya selisih 40 km saja. Namun solusinya yaitu tadi, kita akan mengisi mencas daerah Bintuhan SPKLU yang sama kecepatan atau dayanya juga dengan yang di Krui ini, dan juga kita alternatif yang kedua itu di Mana. Jadi kita Bintuhan dulu, kalau dari Google Map dari Krui ini kita akan melewati Bintuhan dulu sekitaran kalau tidak salah 70 kilometeran, baru kita ke Mana. Dari Krui ke Mana juga sekitaran 140 kilometeran, 4 sampai 5 jaman kurang lebih perjalanan. Nah, ini memang saran untuk PLN, mungkin mohon dibantu. Daerah lintas barat ini, Sumatera ini, kalau kita bawa EV dari Lampung misalkan, atau Bandar Lampung. Oh ya, sebagai informasi, kebetulan mobil BYD tadi itu arahnya mereka akan pulang ke Bandar Lampung, sehingga kalau Bandar Lampung sebetulnya dari Krui ini ada SPKLU yang cepat, yaitu di daerah Kota Agung. Kota Agung jarak sekitar kalau tidak salah 50 kilometeran, sehingga aman harusnya yang mobil BYD. Hanya kita nih, oh ya, ini sebagai informasi gambaran nih, ini luar biasa di lintas barat ini, SPBU terutama, ini semuanya kosong. Ini lihat sebelah kanan posisi pagi-pagi jam 6, jam 7 ini panjang sekali. Saya pikir tadi ada antrian hajatan, ternyata memang ini pom bensin sebelah kanan. Dan ini sepanjang kita perjalanan di lintas barat ini luar biasa. Ini kasihan orang-orang sini. Untung kita tadinya ada planning membawa yang bensin juga, tapi ternyata
dengan kondisi seperti ini kita bersyukur dengan EV ini tidak terkena antrian yang begitu panjang tadi, dan itu bisa berjam-jam. Mereka nunggu seperti itu karena mungkin pasokannya yang tidak ada atau kurang, sehingga siapa yang duluan antri, begitu tangki BBM-nya dia datang, baru mereka bisa mengisi BBM-nya. Dan ini butuh perjuangan. Jadi untuk yang akan planning rencana untuk saat ini ya, lintas barat ya mungkin dipertimbangkan kembali, karena SPBU ini dari mulai kita keluar tol Terbanggi Besar masuk ke Kota Bumi dan sebagainya, ini mereka SPBU-nya itu luar biasa, kosong rata-rata seperti itu antriannya. Oke, balik lagi tadi mengenai BYD karena dari Krui akan arahnya Bandar Lampung, sehingga lebih mudah mereka, karena di Kota Agung itu ada kecepatan SPKLU yang cukup cepat, sehingga mereka aman. Nah, kita nih yang posisinya memang ada arahnya itu ke arah lintas barat, yang kita memang tujuannya ke Aceh, ini perlu persiapan yang matang untuk pengisian cas mobilnya. Oh ya, tadi kembali untuk pemerintah, mohon khususnya PLN ya, BUMN, diharapkan lintas barat ini agar bisa ditambah SPKLU yang kecepatannya cukup besar, fast chargingnya. Karena jarak antara satu kota ke kota lainnya, ini kalau di Jawa kan berapa, misalkan 10-20 km ada fast charging. Nah di sini luar biasa, ini sulit sekali, sehingga membuat pengguna EV kalau lintas barat harus berpikir ulang atau harus hati-hati cara berhitung jarak, kapan waktu charging dan sebagainya, lihat kondisi baterai yang ada gitu kan. Karena kalau misalkan tidak memplaningkan, khawatirnya di tengah jalan kehabisan, dan SPKLU-nya karena sangat lambat sehingga perlu berjam-jam untuk bisa mengisi kembali. Jadi mohon PLN agar bisa ditambah, kayak Krui ini kan sebetulnya kan tempat wisata juga, agar ditambah fast chargingnya sehingga tidak menyulitkan kita. Lalu juga di sepanjang jalur khususnya lintas barat, nanti ini kan ke Bintuhan, ke mana, karena jarak antara satu titik ke titik lainnya itu cukup berjauhan sekali. Kecuali orang lokal, kalau orang lokal sepertinya nggak ada masalah, karena mereka pasti sudah punya wall charging di rumahnya, sehingga ngecas itu jarang sekali. Seperti kita kalau di kota kita sendiri itu jarang sekali mengecas di SPKLU. SPKLU itu sangat penting sekali bagi orang-orang yang memang sedang dalam perjalanan. Oke, mudah-mudahan bisa ditambah PLN sehingga kita sangat mudah untuk bepergian ke luar kota menggunakan EV. Karena jarak EV sekarang itu rentangnya antara 300 sampai 400 kilometeran mobil EV sekarang. Memang belum ideal. Kalau ideal tuh mestinya sama dengan jumlah seperti kalau mobil biasa atau tangki mobil biasa itu kan biasanya bisa di fullnya itu sekitaran 40 sampai 50 liter mungkin, sehingga bisa jarak tempuh antara 400 sampai dengan 600 km. Nah itu ideal baru. Artinya kita tidak begitu khawatir perjalanan jarak jauh antara satu kota ke kota lainnya. Ini pemandangan di Kota Krui, lepas Kota Krui ke arah Bengkulu, luar biasa pagi-pagi, kiri kanan. Dan harusnya kita dari map ini menyusuri pantai. Oke, kita nanti lanjut untuk perjalanan ke Bengkulu ini. Jalan arah Bengkulu dari Krui ini luar biasa. Kirinya kita disuguhi pemandangan yang langsung Samudra Hindia. Banget itu ombaknya. Sepanjang perjalanan kita disuguhi dengan pemandangan laut yang luar biasa dengan ombak yang sangat tinggi, karena memang
Krui dikenal dengan ombaknya yang betul-betul besar sehingga para peselancar internasional itu banyak juga yang mengunjungi Krui sengaja ke sini. Ini spot terbaik melihat laut di Krui, salah satunya di tanjakan yang sedang kita lewati. Kita baru saja memasuki kawasan Bukit Barisan Selatan. Ini secara lihat dari map ini sudah memang menjauh dari area pantai. Jalanan relatif bagus, hot mix, hanya sebelum memasuki Bukit Barisan Selatan itu cukup menanjak dan cukup terjal. Dan kondisi aspal bergelombang, mungkin diakibatkan truk yang muatan berat sehingga jalan pelan, sehingga aspal sangat bergelombang. Dan hati-hati untuk yang ground clearance-nya itu rendah, itu bagian tengah aspal yang meninggi itu bisa ketinggian sampai 20 cm, dan itu harus hati-hati. Lebih baik waspada pelan. Jalanan sangat sepi sekali, dan memang disarankan memasuki kawasan Bukit Barisan Selatan ini lebih baik di siang. Kita hindari perjalanan malam, apalagi untuk kita-kita yang baru pertama kali atau khususnya kita yang memang hanya melintas saja. Kecuali orang lokal, mungkin mereka sudah sangat mengenal area sekitar sini. Perjalanan menuju Bengkulu ini kita masih di sekitar 6 jam 17 menit lagi berdasarkan Google Map. Jarak tempuhnya 267 km. Diperkirakan sampai 15:38 menit atau jam setengah 4 sore. Itu pun kalau asumsinya tidak berhenti. Dan kondisi baterai sekarang 70%, jarak tempuhnya 298 km. Sehingga kalau dibandingkan dengan jarak yang akan ditempuh dengan sisa baterai yang ada, ini masih relatif lebih besar baterai kapasitas ininya, ranknya. Namun untuk mengantisipasi dan juga jaga-jaga di jalan, kita kemungkinan sekalian istirahat, sholat dan sebagainya, akan melakukan pengisian baterai cas di daerah Bintuhan atau SPKLU Bintuhan, atau juga di Mana. Dimanapun ada SPKLU, namun sekali lagi SPKLU di daerah sini itu sangat-sangat rendah daya kapasitasnya, sehingga tidak bisa diharapkan bisa charging dengan sangat cepat. Kita manfaatkan saja saat istirahat dibarengi dengan mengecas mobil listrik. Memang perjalanan menggunakan mobil listrik ini plus minus, apalagi dengan melihat kondisi SPBU di area
Sumatera Barat ini yang seperti yang sudah ada di video itu luar biasa kepadatan antriannya, bahkan mereka rela menunggu berjam-jam. Bisa jadi itu SPBU sedang kosong, sedang menunggu kiriman dari pihak depo Pertamina. Jadi kalau menggunakan EV seperti ini memang kita alhamdulillah tidak mengalami hal tersebut. Hanya memang yang menjadi tantangan di wilayah Sumatera Barat, bagian barat ini sangat minim untuk charging. Sekali lagi mudah-mudahan pihak PLN bisa direspon dan bisa ditambah agar perjalanan yang menggunakan mobil listrik tidak begitu khawatir. Karena sekali lagi jarak antar SPKLU atau kota di wilayah lintas barat ini cukup berjauhan, sehingga tidak seperti kita kondisi di Jawa, khususnya di rest area itu luar biasa, sangat banyak sekali sekarang. Setiap rest area sekarang dilengkapi dengan fast charging, dan fast charging pun banyak alat chargingnya sehingga kita tidak begitu khawatir. Ini sepanjang perjalanan sesekali truk-truk besar masih ada juga yang melintas. Namun untuk segi kita berkendara, kondisi seperti ini sebetulnya sangat-sangat nyaman karena kita terbebas atau jauh dari truk atau bus-bus besar yang kadang kita dalam kondisi perjalanan itu sulit untuk menyalip dan sebagainya. Dan ini jalanan juga sangat mulus. Nah, ini banyak monyet pinggir jalan kiri kanan, itu luar biasa monyet. Nah, ini monyet sangat banyak sekali nih. Itu monyet sangat banyak sekali di belakang ngikutin. Ini monyet Bukit Barisan Selatan. Sangat banyak sekali monyet. Tuh. Apa jendelanya? Ini monyet sepertinya menunggu makanan dari pengendara. Tuh mengejar di belakang. Namun kita tidak buka jendela karena dikhawatirkan mereka malah Gede banget. malah mengikuti atau masuk ke mobil. Ini kawanan monyet sangat banyak sekali nih. Nah, di depan juga masih banyak monyet. Beberapa monyet masih ada. Mungkin bisa jadi pengendara lain biasanya bawa makanan lalu dilempar, sehingga monyet-monyet tersebut menunggu di pinggiran jalan, menunggu pengendara yang melemparkan makanan ke mereka. Tapi kurang tahu persisnya karena kita juga baru pertama kali masuk atau area ke jalur lintas barat seperti ini. Alhamdulillah kita sudah nyampe jembatan Manula yang sangat ikonik. Alhamdulillah sudah mencapai perbatasan Provinsi Bengkulu. Dadah, dadah. Karena baterai itu sangat ngepas dengan jarak yang akan kita tempuh, yaitu di Teluk Sagara, PLN di wilayah Bengkulu yang ada fast charging, sehingga kita putuskan mampir di PLN UP3 UPL ya, ULP maaf, ULP Mana, tapi memang hanya ada yang
22 kW. Tapi ini lebih baik daripada yang di Krui. Kalau Krui itu hanya masuk 3 sampai 4 kW. Di sini bisa masuk kepada 6,6 kW. Artinya sesuai dengan alat chargernya. Nah, ini sekitaran setengah jam saja kita masuk sekitaran 6,6 atau 7 kW lah, sekitar itu setengah jam. Cukup untuk menambah daya jelajah menuju Bengkulu. Nah, ini dari Tyson juga. Ini sebetulnya alat yang sama yang dipakai di Krui, tapi ini lebih bagus, lebih cepat, termasuknya sesuai dengan kapasitasnya. Kita putuskan, kita cabut saja sekitaran setengah jam, naik sekitaran 7 kW, kurang lebih 25 km nambah kita jarak tempuhnya, cukup untuk sampai ke Bengkulu. Oke, setelah kita mengisi daya charging di kantor PLN Mana, kita lanjutkan perjalanan menuju Teluk Sagara, Bengkulu kota. Mudah-mudahan lancar. Diperkirakan dari Google Map dari kantor PLN Mana ke Bengkulu kota, atau tepatnya di charging SPKLU Teluk Sagara di Bengkulu, itu jaraknya 141 km. Dan saat ini jarak yang bisa ditempuh oleh mobil ini setelah diisi itu di angka 186 km, sehingga masih cukup, insya Allah. Mudah-mudahan jarak, sekali lagi, jarak yang harus ditempuh ada 140, sedangkan jarak kapasitas mobilnya di angka 186 km. Dan waktu tempuh berdasarkan Google Map itu di sekitaran 3 jam 36 menit. Sekalian pada saat kita proses charging di Mana, kita istirahat sebentar sekitaran setengah jam untuk memulihkan tenaga. Karena dalam perjalanan ini solo driver, jadi dibutuhkan istirahat yang cukup. Maka kita setiap posisi sudah sore hari, khususnya sudah menjelang maghrib atau jam 7-an, kita sudah usahakan mendapatkan penginapan, sehingga kita istirahatkan badan kita, jadi tidak melakukan perjalanan malam. Meskipun sekali lagi kalau dipaksakan bisa saja perjalanan malam, tapi kondisi dengan jarak yang masih cukup jauh dan perjalanan yang cukup jauh, sehingga kita putuskan lebih baik kita saving energi kita supaya tidak terlalu diforsir. Harapannya setiap di perjalanan kondisinya tidak terlalu kelelahan. Nah, ini hati-hati nih, di daerah sini banyak sekali kerbau atau sapi yang memang tidak ada orangnya sepertinya yang menjaganya, sehingga mereka seperti tadi, kalau kita tidak waspada. Makanya kita putuskan dari awal perjalanan tidak memacu kendaraan terlalu berlebihan. Meskipun EV ini untuk melibas tanjakan dan sebagainya, seperti yang tadi di Bukit Barisan, itu kalau mobil konvensional cukup berat naiknya, khususnya yang mobil besar misalkan. Nah, ini mobil elektrik seperti ini hampir tidak ada kendala karena sangat ringan sekali. Jadi artinya kalau dipacu kendaraan dengan lebih cepat seharusnya bisa saja. Cuma sekali lagi untuk safety, dan juga kita lebih menikmati perjalanan dibanding kita mengejar tujuan. Karena tujuan kita sekali lagi melakukan road trip ke Sumatera ini agar bisa lebih mengenal daerah-daerah yang baru kita kunjungi, dan juga lebih mengenal tempat budaya. Maka kita tidak terlalu memacu kendaraan dengan lebih cepat, kita menikmati saja setiap perjalanan yang kita tempuh.
Mudah-mudahan kita sampai dengan selamat tanpa ada kendala. Diperkirakan kalau tidak berhenti itu sampai di Teluk Sagara Bengkulu di pukul 7:20 malam. Namun sepertinya kita akan istirahat untuk sholat asar. Ini juga sholat asar sekaligus tinggi jamak takhir dengan zuhur dua-dua, dan ini waktu saat ini menunjukkan pukul 15:46, dan ini sepertinya sudah memasuki azan asar di wilayah Manna. Dalam road trip ini kita memang sholatnya selalu di jamak karena itu merupakan keringanan atau rukhsah dari Allah. Kita ambil sebagai bonus untuk kita yang sedang melakukan perjalanan seperti ini atau musafir. Untuk kondisi jalan, nah ini baru menemukan jalan yang cukup rusak lumayan. Tapi sejauh ini perjalanan sampai dengan Manna ini luar biasa mulus termasuknya. Hanya ada beberapa titik yang memang jalanannya tidak begitu bagus. Itu dikarenakan kondisi yang menanjak, turunan ada naik dan berkelok. Alhamdulillah sekarang kondisinya hujan. Ini perjalanan masih cukup lama, masih 2 jam 50 menit lagi menuju Bengkulu kota. Kurang lebih sekitaran 99 km lagi. Dan kalau kita tidak berhenti, dan mudah-mudahan kita rencananya tidak berhenti, pukul 8 sudah sampai di tempat tujuan. Tempat tujuan awal kita ini tempat charging station dulu atau SPKLU di Teluk Sagara. Posisi baterai saat ini 138 km lagi sisanya, dan estimasi jarak tempuh kita di 98, sehingga masih ada sisa sekitar 30 km-an. Mudah-mudahan cukup sampai tempat tujuan, tidak ada halangan. Alhamdulillah hujannya sudah mulai reda, dan barusan ada sedikit hal yang cukup khawatir. Jadi tiba-tiba mobil bunyi berdecit kencang, dan itu memang sudah diprediksi ada permasalahan di bagian kaki-kaki, terutama ban. Dan akhirnya kita menepi, dicek, ternyata posisinya itu ban depan kanan itu berdecit sangat kencang. Akhirnya kita kebingungan karena memang posisinya antara Manna dengan Bengkulu kota ini jarang sekali bengkel yang ada, dan memang kondisinya waktu sudah sangat sore, sudah 4:30, artinya bengkel-bengkel yang cukup besar kelihatannya sudah pasti tutup. Dan juga memang jarak antar kota ini atau ya seperti ini kondisinya sangat-sangat sepi atau jauh dari keramaian. Agak khawatir, dan barusan diputuskan coba telepon kepada sales advisor yang di Cherry, di bengkel Cherry dealer, Mas Andi namanya, di Cherry Cirebon. Alhamdulillah mau diangkat teleponnya, dan ternyata begitu konsultasi sudah langsung dipastikan itu ada batu kerikil yang masuk ke sela-sela antara piringan rem dengan cover yang terbuat dari plat besi. Nah, antara piringan dan cover plat ini yang di bagian dalamnya itu di setiap mobil sepertinya ada, tapi ini memang salah satu kelemahan sepertinya, karena kemarin juga baru buka ban Nissan Elgrand, dan sama persis ada plat cover juga untuk menutupi atau melindungi bagian piringan rem. Tapi di covernya punya Nissan Elgrand itu dia tertutup dengan menyeluruh.
Nah, kalau saya perhatikan barusan dicek itu untuk yang seri J6 ini ternyata tidak tercover menyeluruhnya. Artinya ada bagian yang memang terbuka. Dan berdasarkan informasi dari Mas Andi, bagian yang terbuka itulah yang masuknya kerikil atau batu. Artinya dan memang barusan itu kita melewati aspal yang kebetulan sedang akan proses pengaspalan, sehingga batu-batu yang kecil-kecil atau kerikil kecil bisa jadi terbawa oleh ban. Nah, si batu ini turun dan masuklah ke sela-sela piringan cover tadi antara plat rem, piringan rem dengan covernya. Kita cukup panik karena memang terus terang Chery J6 ini tidak dibekali dari dealer atau dari dari Chery-nya itu tidak ada kunci roda, tidak ada, lalu juga dongkrak juga tidak ada, sehingga sempat kebingungan karena tadi saran dari Mas Andi itu coba dibuka bannya katanya, lalu dicek batu kerikil yang tadi masuk tadi kepada sela-sela tadi. Cuma masalahnya kita memang tidak dibekali kunci roda dan dongkrak, dan memang sebetulnya ini kemarin sebelum berangkat rencananya mau beli, tapi belum ada yang ketemu karena kunci roda punya Chery J6 ini dia kunci roda yang 17 dan itu jarang ada, tapi jarang. Artinya biasanya yang kalau yang palang banyak, cuma cari yang kira-kiranya cukup simpel saja supaya masuk ke bagasi belakang itu jarang yang kunci 17, banyak yang palang, yang kombinasi, sehingga kita belum sempat beli. Nah, akhirnya kita cukup panik, dicoba jalan pelan-pelan, kita coba cari kira-kira bengkel saja yang bisa mendongkrak mobil ini supaya bisa dicek gitu ya. Tapi karena sudah diprediksi bengkel juga jauh, dilihat di Google Map juga 30 kilometeran, akhirnya cari mobil lain. Memang di sekitaran barusan itu ada beberapa truk yang sedang parkir. Tadinya rencananya mau meminjam kunci roda dan dongkraknya, barangkali punya gitu kan. Tapi mobil truk memang kecil kemungkinan punya kunci roda 17 karena mereka bannya sangat besar sekali kunci rodanya. Tapi kita rencananya mau meminjam ke mereka. Sempat mundur, ternyata begitu mundur malah hilang suara berdecitnya, dan begitu dicoba maju lagi benar-benar hilang. Artinya si batu kerikil ini berarti dia di sela-sela antara plat cover rem tadi itu dengan piringan rem itu, begitu mundur jatuh dia batu kerikilnya. Barusan plat dari AB Yogyakarta mungkin yang ngasih lampu. Nah, begitu dicoba maju dan mundur itu sudah tidak bunyi lagi, alhamdulillah, artinya sudah tersolusikan. Dan informasi menurut Mas Andi juga di Chery Tiggo 8 kasusnya sama. Sempat ada customer yang mengeluhkan suara berdecit sangat kenceng gitu kan, dan ternyata batu. Jadi sehingga ini alhamdulillah kita majukan perjalanan kembali, mudah-mudahan aman, tidak ada kendala. Terima kasih Mas Andi sudah mau merespon untuk membantu mengangkat telepon kita, karena ini memang betul-betul butuh bantuan urgent sekali di luaran. Oke, kita berhenti sebentar di masjid untuk ke toilet. Ini anak-anak mau minta ke toilet sebentar. Menjelang memasuki kota Bengkulu, ini posisi sudah pukul 18.39 menit. Kita putuskan lanjut saja perjalanan malam karena memang pertama pertimbangannya ini sudah masuk ke perumahan warga, yang kedua jarak tempuhnya tinggal 60 km atau 1 jam 40 menit. Hanya yang jadi pertimbangan ini waktu atau kapasitas baterai dengan jarak yang akan ditempuh sebetulnya sangat minim. Secara data sebetulnya cukup.
jarak tempuh berdasarkan Google Map yang muncul di monitor. Ini angkanya adalah 60 km. Sedangkan kapasitas baterai ini posisi 24%, bisa sampai ke 101 km, sehingga sebetulnya cukup harusnya. Jadi ada sisa sekitar 40 km. Hanya kadang-kadang EV itu pada saat kondisi sudah 10%-an, pertama beberapa kemungkinannya adalah tenaganya berkurang karena oleh sistem dia dibikin hemat. Yang kedua, yang paling cukup rawan adalah karena tenaganya dibatasi oleh sistemnya, AC tidak bisa nyala dan sebagainya. Pada saat posisi yang cukup tajam naik, yang curam, dia khawatirnya tidak sanggup. Karena pernah kejadian, kami punya EV juga yang Air EV, posisinya itu 8%-an, dan dia kebetulan sedang posisi naik yang cukup curam. 8% itu ternyata begitu digas itu dia berhenti langsung, muncul kura-kura dan akhirnya berhenti. Setelah coba diisi baterainya dengan cara mobil Chery J6 itu dia bisa dibuat V2L, sehingga diisi sebentar ke Air EV sekitaran 10% lebih, 12%, akhirnya dia mau lagi. Nah, ini kondisinya yang dikhawatirkan terjadi pada Chery J6, tapi kurang tahu karena kita belum pernah sampaikan posisi yang di bawah 10% gitu ya, apalagi ini kondisi jarak jauh. Di depan sebetulnya kita ada SPKLU Thais, sama kecepatannya 22 kW, AC, sehingga sebetulnya lambat. Nah, kalau darurat mungkin kita akan ngisi di sana, tapi nanti kita pertimbangkan kembali apakah kita lanjut saja sisa 40 kilometeran cukup gitu kan, lebihnya dengan dibandingkan jarak tempuh, atau kita mengisi di Thais. Ini kondisi perjalanan malam menjelang memasuki kota Bengkulu, ditambah dengan kondisinya sekarang hujan rintik, sehingga pandangan mata atau kondisi aspal ini kadang begitu hujan rintik itu nggak kelihatan. Karena kita pertama kali lewat sini seperti tadi itu di bundaran, kita kebingungan ini arahnya kemana. Ternyata begitu ditelusuri, kita berhenti sebentar, jalan itu ada 2 jalur. Nah, ini memang kondisinya. Nah, kalau ini sekarang hujannya sudah mulai berhenti sehingga jalan raya itu terlihat marka jalannya. Nah, tadi kebetulan hujannya rintik, bukan hujan besar. Akhirnya aspal itu cenderung gelap semua, warna hitam semua, sehingga minim, dan ditambah dengan minim pencahayaan lampu. Nah, ini pun di daerah sini pun bisa dikatakan hampir tidak ada penerangan selain penerangan masing-masing dari kendaraan kita. Mudah-mudahan cukup baterainya, kita tidak usah ngisi lagi di Thais, dan bisa ngecas di Teluk Sagara ya kalau tidak salah, di Bengkulu. Nah, ini kurang tahu nih kelihatan atau tidak nih posisi baterai sekarang adalah 23%, jarak tempuhnya 100. Nah, sedangkan di map, nah ini posisinya itu di map itu 57 km. Sehingga kalau ngeliat perbandingan antara sisa baterai, jarak tempuh dengan mapnya itu, ini harusnya cukup. Makanya nanti kita lihat apakah kita diputuskan mengisi daya di Thais atau kita lanjut ke Teluk Sagara yang ada fast chargingnya.
Saat ini posisi baterai di 13%, rank 56 km. Dan di 13% ini sudah muncul semua warning. Pertama, warning baterai yang di tengah itu logo baterai warna kuning, itu dia muncul pada saat posisi persentase baterai di 15%. Dan sebelah kiri atas itu ada tanda seru. Tapi kita jarak ke SPKLU ini kalau di mapnya itu hanya 2,1 km, sehingga mudah-mudahan sih sampai ke SPKLU. Kita akan ke SPKLU Teluk Sagara yang ada kecepatan 60 kW. Mudah-mudahan aman, lancar, dan memang kosong. Dan sepanjang perjalanan pada saat posisi baterai itu di angka 25%, kita sudah mengaktifkan mode eco. Perbedaannya adalah tenaga itu tidak senormal pada saat kondisi mode normal atau sport, kan. Yang berikutnya regenerative brake engine atau regen, itu dia bisa mengisi kembali baterai pada saat proses terjadi penurunan. Dan ini cukup membantu, bisa lebih hemat. Posisi ke SPKLU hanya 1,8 km. Dan memang ini sekali lagi mudah-mudahan PLN bisa ada penambahan SPKLU yang fast charging, terutama di ruas atau rute dari Krui ke Bengkulu. Karena sepanjang Krui ke Bengkulu itu tidak ada yang fast charging. Di Krui sendiri itu hanya 22 kW, itu pun yang masuk hanya 3 atau 4 kW, sangat lambat sekali. Yang berikutnya ada di Bintuhan, Mana, lalu juga di Tais, itu pun sama semuanya 22 kW. Sehingga kalau jarak tempuhnya itu kendaraan hanya 400 km, itu sangat riskan kalau posisi dari Krui langsung kita berkendaraan ke Bengkulu. Mau tidak mau harus untuk jaga-jaga, harus charging di antara rute tersebut. Cuma kendalanya ya tadi tidak ada yang fast charging, sehingga sangat lambat. Dan hanya adanya itu di Bengkulu, mau masuki Bengkulu di Teluk Sagara. Mudah-mudahan bisa lancar. Dan ini pun posisi sekarang jam 9 malam, kita belum mencari penginapan atau hotel untuk bermalam. Jadi secara fisik juga sudah sangat lelah, capek gitu kan. Sebetulnya tadi 8:30 harusnya sudah nyampe, hanya kita beli makanan untuk sambil kita charging kendaraan, kita bisa makan. Posisi baterai di angka 13%, insya Allah masih aman. Hanya tadi yang dikhawatirkan di EV itu pada saat kondisi di bawah 10%, itu dikhawatirkan dia sistemnya sudah ada beberapa yang mengunci atau tenaganya sangat ngedrop atau berkurang. Kalau jalannya mungkin datar seperti ini masih aman, tapi pada saat jalannya itu cukup naik, itu dibutuhkan tenaga yang ekstra, sehingga kadang-kadang bermasalah pada saat sudah di angka persentase 10%. Tapi ini tidak menjadi patokan ya, mungkin berbeda di brand-brand yang lain.
Ini sudah mulai keramaian kota Bengkulu. Nah, inilah SPKLU Teluk Sagara di Bengkulu, dan ini satu-satunya yang fast charging 60 kW. Alhamdulillah sudah bisa charging dan sudah cepat. Kita lihat posisi kWh yang masuknya. Ini dari Proteksi mereknya. Oh, tidak muncul ininya di sini. Tapi di aplikasi mobil PLN itu munculnya 54 kW. Nah, ini ini yang CCS 2, ini yang CDemo, ini yang AC 22 kW. Oke, mudah-mudahan bisa lebih cepat terisi dengan penuh 100%. Namun ada sedikit musibah. Ini barusan bunyi suara ban yang nggak normal, ternyata bannya tertusuk oleh baut. Nanti mudah-mudahan dia aman sampai besok pagi. Besok pagi kita tambal dengan tambal tip top atau tambal dari dalam.